Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Kotrotunada dari kelas 2 PKIP ingin memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Untuk pengertiannya, menurut etimologi, hadis hasan merupakan sifat musyabbahah yang berarti al-jamal, yaitu indah atau bagus. Untuk terminologi, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan dengan hadis hasan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat atau tidak syadz. Menurut istilah, ulama hadis merumuskan bahwa kriteria hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedobitannya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis sahih yang perawinya memiliki sifat dobit lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Kesimpulan dari pengertian di sini yaitu hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung oleh penukil yang adil, namun tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. Untuk yang kedua, poin kedua yaitu kriteria hadis hasan. Untuk kriteria hadis hasan di sini saya mencantumkan 5, yaitu yang pertama ada perawi yang adil, yang kedua ada hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, yang ketiga sanad hadis harus bersambung. Untuk yang keempat, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah dari hadis sahih. Untuk yang kelima, hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang rusak. Untuk poin ketiga yaitu pembagian hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Di sini pengertian dari hadis hasan li dzatihi sendiri yaitu dikatakan hadis hasan li dzatihi karena kualitas hasannya muncul karena memenuhi syarat tertentu, bukan faktor lain di luarnya. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana telah disebutkan dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Di sini hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang mastur, yang belum tegas kualitasnya, tapi bukan perawi pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya. Bukan pula pembohong dalam menyampaikan hadis. Juga bukan karena sifat lain yang menyebabkannya tergolong fasik dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang mu'tabar, tidak berstatus mu'tabi maupun syahid. Untuk poin keempat ada contoh hadis, di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk poin kelima di sini ada kedudukan hadis hasan. Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha bersepakat menggunakan hadis sahih dan hadis hasan sebagai hujjah. Di samping itu, ada ulama yang mensyariatkan bahwa hadis hasan dapat dipergunakan hujjah bila memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis sahih. Sedangkan hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan. Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima atau maqbul. Walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawi hadis sahih.
Tetapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih daripada melakukan perbuatan dusta. Hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadis maqbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.